gluconeogenesisnya akan ditekan sehingga akhirnya kembali gula darahnya normal. Itulah fisiologi normal. Tetapi pada penyandang orang diabetes itu terjadi resistensi insulin, selnya nggak bisa dimobilisasi ke intrasel. Kemudian di sisi lain resistensi insulin itu juga akan menyebabkan defek dari sekresi. Kompensasi awal biasanya terjadi hiperinsulinemia, tapi lama-lama fatigue, produksi insulinnya jadi berkurang, akhirnya orang jatuh kepada type 2 diabetes. Inilah yang terjadi. Nah, type 2 diabetes itu teman-teman sekalian sebenarnya adalah interaksi antara faktor genetik, faktor lingkungan, dan yang paling penting ini adalah obesity. Makanya kenapa kita sekarang mengintegrasikan konsep mengelola obesitas itu dengan diabetes nggak boleh dipisahkan, dan mengintegrasikan dengan cardiovascular risk. Gambar ini menjelaskan bahwa kalau seseorang berat badannya naik, maka risiko diabetesnya akan makin meningkat. Ini memang demikian, walaupun agak beda ya fenotip diabetes tipe 2 Asia dengan Caucasian, tapi ini adalah pola umum yang bisa kita terapkan. Dan life expectancy-nya orang yang penyandang obesitas itu akan berkurang life expectancy-nya. Saya kira ini juga sudah menjadi pemahaman kita. Dan sekarang di dunia ini kalau dulu orang belum mau memasukkan obesitas itu menjadi penyakit, nampaknya obesitas itu masuk kriteria penyakit saat ini. Jadi kita akan dorong ke depan, kalau obesitas itu masuk jadi penyakit, kriteria penyakit, disease entity, maka harusnya di-cover oleh payer, oleh insulin. Karena kriteria penyakit menurut AMA ini, American Medical Association, itu harus ada ini, ada gangguan fisiologi, ada fenotipnya, sign and symptomnya, ada bahaya dan morbiditasnya, dan semuanya itu ada lengkap pada fenomena obesitas. Jadi teman-teman, nampaknya obesitas terus akan menjadi pangkal persoalan banyak penyakit. Dan yang repotnya lagi, kalau orang sudah diabetes itu susah menurunkan berat badannya, bahkan cenderung naik berat badannya kalau dia sudah kena diabetes. Kenapa? Orang diabetes itu biasanya takut hipo, jadi makan agak sedikit inilah karena sudah makan obat, sudah nyuntik insulin. Berikutnya ini resistensi insulin yang menjadi pangkal persoalan diabetes, hiperinsulinemia. Makanya orang yang insulinnya tinggi di badannya, berat badannya naik. Ini konsep ini yang dipakai oleh teman-teman diet ketogenik. Dengan mengurangi karbo sedemikian rendahnya, maka rangsangan terhadap insulinnya akan berkurang, sehingga insulin yang punya efek anabolik menaikkan berat badan, itu jadi berat badannya jadi turun. Kemudian ini stressful, food craving, orang type itu food craving, tanpa makan, pengen memasukkan sesuatu ke mulutnya, itu namanya food craving. Obat-obatan, nanti kita lihat bahwa kenaikan berat badan akibat obat-obatan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kenaikan berat badan akibat overeating. Yang lain adalah ini glukosuria, berkurangnya glukosuria, ya. Kemudian sedentary. Ini salah satu gambar yang kita sebut sebagai fenomena kilogram A1C paradox. Kalau kita menurunkan 1% A1C, itu biasanya harus dibayar atau dikorbankan kenaikan berat badan 3 kg kalau menggunakan obat-obat konvensional. Dan kenaikan berat badan akibat obat-obatan ya seperti sulfonylurea, TZD, insulin dan sebagainya itu justru lebih berbahaya. Makanya teman-teman sekalian, kenapa kita sekarang mengintegrasikan fenomena atau keinginan menurunkan berat badan sekaligus menurunkan gula darahnya. Repotnya lagi teman-teman sekalian, kalau seseorang itu dia katakanlah dengan program lifestyle changes dan sebagainya terjadi penurunan berat badan, badannya itu akan melakukan homeostasis tertentu sehingga berat badannya kembali naik. Jadi kalau orang yang program diet, program macam-macam itu atau dengan obat-obatan tertentu, itu badannya nggak diem saja, badannya akan selalu berkompensasi ya agar berat badannya naik.
Makanya akan kita temukan sebagai yo-yo fenomen dan sebagainya itu. Jadi nggak mudah memang mengelola kenaikan berat badan pada orang biasa dan pada penyandang diabetes. Jadi teman-teman sekalian, hipertrofik adiposit ini jahat ya, dan ujung-ujungnya adalah berakhir dengan cardiovascular renal disease dan type 2 diabetes. Jadi nampaknya memang harus berubah konsepnya ya. Konsepnya harus berubah bahwa kita nggak cukup hanya glukosentric seperti yang dulu-dulu saja, tapi juga harus weight centric approach bersamaan dengan glukosentric approach dan juga cardiovascular renal approach dalam waktu yang bersamaan. Nggak boleh dipisah-pisahkan. Dia harus inherent. Dan kenapa? Kalau kita menurunkan berat badan, ini banyak persoalan yang bisa kita selesaikan. Ini misalkan ya, diabetes prevention. Kalau kita bisa turunkan 3-10 berat badan, maka orang bisa mencegah diabetes. Dan sekarang itu remisi pada type 2 diabetes itu bukan lagi utopia seperti konsep-konsep yang lama. Sekarang ada kriteria remisi diabetes, terutama untuk pasien-pasien type 2 diabetes yang awal, yang mild, yang bisa turunkan berat badannya sampai 15%. Itu bisa terkontrol tanpa obat-obatan. Ya, jadi bukan lagi sebuah utopia. Tapi kalau diabetesnya udah lama, udah rusak pankreasnya, memang sulit tentunya. Nah, teman-teman sekalian, kita juga harus paham bahwa kencing manis itu kaitan dengan kardiovaskular renalnya sangat-sangat erat. Dan penyandang kencing manis itu sebagian besar meninggalnya karena persoalan-persoalan ini, persoalan-persoalan kardiovaskular renal yang menjadi pemakan terbanyak belanja diabetes, belanja JKN kita. Pengeluaran JKN kita catastrophic effect-nya itu untuk belanja masalah-masalah seperti ini. Dan ini tentunya kita tahu bahwa faktor risikonya itu banyak dan ini harus dikelola secara bersamaan. Dan juga dari capture study, 1 dari 3 penyandang diabetes itu punya penyakit kardiovaskular. Ya, kemudian juga ini atherosclerosis cardiovascular disease dan yang lain. Sayangnya obat-obat diabetes ya, obat-obat diabetesnya itu hanya sedikit sekali yang diresepkan oleh dokter-dokter di dunia ini yang punya data cardiovascular benefit. Jadi mesti sangat berorientasi kepada menurunkan gula darah toh. Kita nggak boleh lagi ke depan. Jadi pilihlah obat-obatan yang dia memang powerful menurunkan gula darah, tapi juga dia punya data cardiovascular renal. Dia juga bisa menjaga, memaintain berat badannya sesuai dengan yang seharusnya, yang idealnya. Jadi kalau berat badannya lebih, dia diabetes, dia punya penyakit kardiovaskular renal, pilihlah obat-obat diabetesnya yang baik menurunkan gula darahnya, tapi juga baik menurunkan berat badannya dan punya manfaat untuk kardiovaskular renalnya. Teman-teman sekalian, ini adalah konsensus diabetes yang terakhir. EDA itu biasanya EDA-SD itu melaunching konsensusnya sekitar bulan-bulan September Oktober. Nanti Januarinya bersamaan dengan standarnya EDA. Nah, sebenarnya ini menegaskan kembali ya, message-nya, visinya itu adalah sama. Artinya kalau kita mengelola diabetes, selain lifestyle changes itu tentu pertimbangan cardiorenal risk reduction ya, dan kemudian pertimbangan pencapaian target glycemic dan target berat badan itu harus dikerjakan bersamaan, nggak boleh disekuensialkan apalagi diabaikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konsepnya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang konsep yang pertama, bagaimana kita menurunkan risiko kardiovaskular renal. Jadi kalau pasien-pasiennya sudah ada, pasien diabetes yang sudah ada established atherosclerosis cardiovascular disease atau dia ada indication of high risk, maka rekomendasinya adalah menggunakan obat-obat GLP-1 receptor agonis yang sudah ada data terkait dengan CV benefitnya, atau menggunakan SGLT2 inhibitors. Jadi teman-teman sekalian, ini tentunya harus menjadi pegangan kita nih sehari-hari. Yang lain tentunya kalau ada pasiennya ada heart failure atau ada CKD,
Kalau heart failure tentu utamanya adalah menggunakan obat-obatan golongan SGLT2 inhibitor. Pasien-pasien yang CKD juga dikedepankan menggunakan obat-obatan golongan SGLT2 inhibitor. Kalau nggak bisa atau tidak ada, maka gunakan GLP-1 reseptor agonis yang punya data renal. Teman-teman harus bisa dan sering membaca mana sih GLP-1 reseptor agonis trial-trialnya yang punya CV benefit yang jelas, mana sih yang punya renal benefit yang jelas. Jadi selalu konsepnya seperti itu. Jadi nggak melulu hanya mikirin gula darah saja. Nah sekarang bagaimana pendekatan menurunkan gula darahnya? Tentu kalau sebagian besar pasien-pasien kita masih menggunakan lifestyle plus metformin sebagai first line terapinya, ya. Dan kalau perlu intensifikasi, kita harus melakukan atau menggunakan obat-obatan yang sangat powerful menurunkan gula darah. Di sini disebutkan diantaranya adalah dulaglutide, semaglutide, tirzepatide, insulin, dan kombinasi oral. Fixed dose combination, kombinasi antara insulin dengan GLP-1. Jadi teman-teman harus menggunakan obat-obat itu yang efektif menurunkan A1C. Kemudian yang masuk klasifikasi high itu juga ada metformin, ada SGLT2, ada sulfonylurea, ada TZD. Kemudian yang intermediate itu DPP-4. Jadi ini adalah urutan ranking kemampuan menurunkan gula darah dari very high, dan intermediate. Yang lain adalah pertimbangan menurunkan berat badan. Pertimbangan menurunkan berat badan ini yang very high, masuk grup very high, itu semaglutide dan tirzepatide. Yang berikutnya adalah yang high, dulaglutide dan liraglutide. Yang intermediate itu yang lain-lain, SGLT2 inhibitors. Ada yang weight neutral dan ada yang weight gain di bawah. Jadi kalau kita lihat pasien diabetes berat badannya ya sudah obes, ya jangan lagi lah menggunakan obat-obat yang menaikkan berat badan. Ya, apalagi jelas-jelas dia juga meningkatkan risiko hipoglikemi dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita pikir memang saat ini kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya, dokter-dokter di lapangan bersama pasiennya sama-sama kita memerangi obesitas ini, karena ini jadi persoalan di bangsa-bangsa Asia dan juga khususnya kita di Indonesia yang lagi terus naik status ekonomi dan kemudahan kehidupannya, sehingga menyebabkan kita jarang melakukan aktivitas fisik dan sebagainya. Yang kedua tentunya ini perang terhadap obesitas dan kardiovaskular itu harus diintegrasikan, diinherenkan bersama-sama dengan pengelolaan diabetes itu sendiri. Tidak boleh lagi hanya glukosentris seperti yang dulu kebanyakan. Dan yang lain tentunya ini, ya, integrasi tadi yang sudah saya sebutkan. Baik teman-teman, saya kira itu yang ingin saya sharing dan mudah-mudahan bisa menangkap message-nya bahwa kita harus tinggalkan konsep lama yang glukosentris dalam mengelola diabetes. Dan diabetes ini banyak sekali sekarang, data terakhir itu 11%, jadi 10-11%, dan harus sering screening di layanan primer, di keluarga, di komunitas. Jangan sampai neglected, datang sudah dengan komplikasi dan seterusnya. Dan mudah-mudahan seterusnya kita akan coba tekan, dan akhirnya tadi pengeluaran untuk obat untuk penyakit-penyakit katastropik jika itu terus makin berkurang. Karena teman-teman kardio, teman-teman renal itu bekerjanya di ujung komplikasinya. Kita yang bekerja lebih proksimal, dan kita mengelola diabetes itu sekarang dari awal, bahkan dari pre-diabetes, bahkan sebelum jadi diabetes, sebelum jadi pre-diabetes itu harus ditangkap dan dikelola. Dan sebentar lagi di rumah sakit jejaring pemerintah itu diwajibkan untuk membuat diabetes center. Kita mulai dari RSCM, kita buat Evan Diabetes Center, 14 rumah sakit regional, ya, rumah sakit teaching hospital yang kemudian nanti akan ke bawah mengampu rumah sakit vertikal jejaringnya pemerintah untuk membuat diabetes center. Diabetes center itu casingnya doang diabetes, spirit dan ruhnya tetap cardiovascular renal prevention.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya yang luar biasa. Gimana ya? Memberikan update kemarin di depan kita. Iya, kemarin depan. Mungkin sebelum tanya jawab saya panggilkan dulu speaker yang kedua. Yang pertama speaker yang kedua Dr. Waluyo Dwi Cahyono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes Vinasim. Beliau saat ini berpraktek di RSUD Kota Bekasi, Rumah Sakit Hermina Triadwisata dan Rumah Sakit Rawalumbu. Beliau menyelesaikan dokter umum di Universitas Gadjah Mada, kemudian spesialis di Universitas